Katanya ini laptop BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Masa sih? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Saya kembali dikirimin laptop oleh AMD, kali ini dari Acer. Bentuknya bagus dan kayaknya sih kencang. Harganya 8 jutaan. Apakah worth it untuk dibeli atau B aja? Yuk kita simak performanya. Unit yang dikirim kali ini adalah Acer Swift Go 14. Harga pasaran di Shopee atau Tokopedia 8,3 juta di akhir April 2024. Ketika rilis tahun lalu, harga laptop ini adalah 11 jutaan, turun 3 juta dalam 1 tahun. Kita bahas fisiknya dulu. Untuk warna yang dikirim ke saya kali ini namanya Prodigy Pink. Kalau menurut kotaknya, ya perpaduan warna antara ungu dan pink. Sudah ada OS-nya pakai Windows 11 yang pasti sudah terlisensi. Untuk layarnya 14 inch Full HD dengan panel IPS yang diklaim oleh Acer sudah 100% sRGB. Bezelnya nggak tipis-tipis banget tapi juga nggak terlalu tebal. Bahannya dari bahan aluminium. Chargernya adalah charger Type-C 65 watt. Jadi kalau teman-teman kepaksa atau lupa bawa charger, bisa di-charge pakai charger HP kalian yang fast charging. Baterainya 50 watt hour yang diklaim mampu hidup selama 14 jam dalam pemakaian normal. Untuk keyboardnya nyaman digunakan dan ada backlight ketika kita menekan. Ketika dibiarin lama akan mati sendiri. Di sebelah tombol power ada juga pemindai sidik jari. Sayangnya laptop ini belum bisa dibuka dengan satu tangan dan tidak langsung menyala ketika dibuka dalam keadaan mati. Oke, sekarang kita ke port-portnya. Di sebelah kiri ada 2 port USB Type-C, ada 1 lubang HDMI dan ada 1 USB 3.2. Di sebelah kiri ada lubang audio jack, 1 USB 3.2 dan lubang pengunci. Cukuplah ya kita bahas buat fisik luarnya. Sekarang kita ke dalamannya. Dimulai dari prosesor. Laptop ini adalah laptop keluaran tahun 2023. Jadi masih pakai prosesor AMD Mobile 7000 series, yaitu Ryzen 5 7530U dengan base frekuensi 2 GHz dan boost frekuensinya 4,5 GHz. Memiliki 6 core dan 12 thread, support RAM DDR4 sampai 4266 MHz. Kalau yang Ryzen 5 7535U itu support RAM DDR5. Jadi hati-hati ya, beda 1 angka di belakang bisa beda spesifikasinya lumayan jauh. TDP-nya 15 watt, jalur PCIe yang digunakan pakai PCIe 3.0 dan memiliki iGPU Radeon Vega 6. Nanti kita lihat performanya. Lanjut ke RAM. Untuk laptop ini sudah pakai RAM 16GB DDR4 dual channel yang sayangnya on board. Sudah jalan di maksimal speednya 4266 MHz. Untuk iGPU AMD, semakin kencang RAM akan semakin bagus dalam performa gamingnya. Untuk storage-nya pakai NVMe 512GB dengan read 3500 Mbps dan write 2900 Mbps. Ini termasuk SSD NVMe yang kencang dan ternyata benar. Saat saya tes dari mati sampai menyala itu hanya butuh waktu 11 detik. Kelengkapan lainnya untuk wireless connectivity-nya sudah pakai Wi-Fi 6E dan untuk Bluetooth-nya sudah pakai Bluetooth versi 5.2. Kameranya 1080p 30 fps dan ada teknologi noise reduction. Jadi kalau teman-teman meeting di tempat yang ramai, suara yang di belakang akan tereduksi. Jadi suara yang ditangkap oleh lawan bicara akan tetap jernih. Nah, untuk bobotnya laptop ini juga termasuk laptop yang ringan. Berat laptopnya sendiri cuma 1,25 kg, sedangkan chargernya 185 gram. Jadi kalau di total kita bawa keduanya sekitar 1,4 kg. Opsi upgrade, apa aja sih yang bisa diupgrade dari laptop ini? Pertama, karena laptop ini punya 2 slot M.2, laptop ini bisa ditambah 1 lagi storage NVMe kalau teman-teman
masih merasa kurang dengan storage-nya. Lumayan bisa buat nyimpan game. Untuk RAM-nya sudah onboard, jadi nggak bisa di-upgrade lagi. Mungkin cuma itu saja yang bisa di-upgrade. Sekarang kita ke uji sintesis ya. Kita tes prosesornya dulu dengan dua kondisi ketika di charge dan tanpa di charge. Ketika di charge dengan Cinebench R15 multicore mendapatkan skor 1573 CB, dan ketika tidak di charge mendapatkan skor 1270 CB. Sedikit turun tapi tidak terlalu jauh perbedaannya. Lalu kita uji GPU-nya, Radeon Vega 6 menggunakan Unigine Heaven di setting 1080 Pilow. Ketika dicolok listrik mendapatkan skor 1802, dan ketika tidak dicolok listrik mendapatkan skor 1729. Artinya kemampuan laptop ini walaupun tanpa di charge tidak terlalu berbeda dari ketika di charge. Good job AMD. Oke, kita ke segmen paling penting, uji gaming. Beli laptop mahal-mahal kok nggak bisa gaming, rugi dong. Game yang pertama langsung kita ajar pakai game AAA Far Cry 6 di setting 1080 Pilow dengan FSR on mode performance. Dapat FPS di 40-an dengan sesekali ada stuttering. Kalau menurut saya ini karena filenya ada di harddisk eksternal. Kalau teman-teman taruh file gamenya di SSD kemungkinan besar akan nyaman untuk dimainkan. Di game ini juga suhu prosesor dan iGPU-nya lumayan panas sampai 80 derajat. Karena saya main dengan keyboard jadi berasa nggak nyaman. Sebaiknya pakai pendingin di bawahnya. Game AAA yang kedua, God of War 4 di setting 1080 Pilow dengan FSR on mode performance. Mendapatkan FPS 30-40 FPS tanpa ada drop FPS. Enak buat main game ini dan terima kasih kepada FSR. Game yang ketiga, GTA 5 Offline di resolusi 1080p dengan setting very high biar gambarnya bening teman-teman. Dapat FPS masih di atas 50, sangat nyaman untuk dimainkan. Game yang keempat, Free Fire. Di sini saya pakai LB Player 9 di setting 1080p grafik ultra. Bisa di lock di 60 fps. Nyaman banget nih buat kalian yang suka main FF. Lanjut ke game Dota 2 di setting 1080p fastest. Ketika landing dapat 90-an fps dan ketika war agak sedikit drop tapi masih nyaman, ada di atas 60 fps. Game selanjutnya Valorant, gak usah ditanya lah, pasti smooth banget buat main Valorant. Di setting 1080p high dapat FPS 130 sampai 160 fps. Dan game yang terakhir PES 2021 di setting 1080p high dapat FPS yang nyaman di 40-an fps.
Kalau buat teman-teman yang tanya apakah laptop ini bisa buat editing, pastinya bisa karena layarnya sudah 100% sRGB. Untuk editing video pastinya lancar juga pakai CapCut atau pakai Adobe Premiere. Cuman untuk waktu render mungkin sedikit agak lama karena tanpa GPU eksternal dibandingkan dengan laptop yang pakai GPU eksternal. Gak apa-apa lama, yang penting tetap bisa. Kesimpulan, dengan budget 8,3 juta teman-teman sudah bisa dapat laptop yang ringan, tampilannya bagus dengan iGPU yang lumayan kencang, bisa main game AAA walaupun pakai bantuan dari FSR. Untuk kekurangannya, sebenarnya saya pribadi merasa laptop ini nggak ada kekurangan secara performa, cuman secara harga kok masih ada kayak yang mengganjal ya, kayak kurang murah sedikit. Mungkin kalau laptop ini beberapa bulan lagi turun lagi ke 7 juta, ini pasti worth it untuk dibeli. Ya, namanya juga channel Kirehore, pasti penontonnya banyak banget kaum mendang-mending. Mohon dimaklumin ya. Demikianlah review laptop Acer Swift Go 14 dari channel Review Tech. Semoga kedepannya bisa mereview lagi laptop dari AMD yang versi Ryzen 7 atau Ryzen 9. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.